Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di pagi yang cerah di rumah makan yang asri, insyaallah habis ngaji minum kopi sejenak untuk memberikan kopinya pakai gula. Nggak usah. Informasi pendidikan yang disebut dengan tarbiyah, maka saya angkat LGBT dalam tinjauan syariat. LGBT ini sudah menjadi program internasional dan banyak pembelanya. Bahkan Amerika yang awalnya menolak sekarang pun sudah setuju. Ya, bahkan ada beberapa tokoh uskup yang menikah dengan sesama jenis. Di Indonesia pun sudah menjadi hal biasa. Ini lebih dahsyat daripada narkoba karena sudah tidak dianggap tabu dan tidak dianggap keliru oleh masyarakat. Artinya kalau ada dua pemuda yang sedang melakukan hal itu bukan suatu yang aib. Apalagi digulirkan juga tentang zina, itu halal kalau dilakukan di wilayah privat, keduanya sudah dewasa, dilakukan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dan dilakukan secara tulus, maka itu juga boleh. Ini tantangan buat kita di dalam mendidik dan juga setiap orang tua. Oke. Kejahatan LGBT yang tergambarkan dalam kontak seks lelaki dengan lelaki yang disebut dengan homoseks atau perempuan dengan perempuan yang disebut dengan lesbi termasuk kejahatan yang paling buruk dan kecil. Meskipun menurut pandangan ulama pelaku lesbi lebih ringan daripada homoseks, namun perilaku ini menunjukkan penyimpangan pada fitrah, kerusakan pada akal dan keganjilan pada jiwa. Jadi orang LGBT itu nggak waras. Ya. Tempat yang dianjurkan dan itu membuahkan kebaikan dihindari, tapi tempat kotoran dicari-cari. Makanya di sini Allah berfirman kepada pelaku LGBT zaman dahulu, Nabi Lut, pada kaum Nabi Lut, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Surat Al-A'raf. Apakah kalian mendatangi kekejian yang belum pernah dilakukan? Mana nih mas? Udah cukup. Dilakukan pada umat sebelumnya. Baik. Riwayat oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan lainnya dari Mujahid bahwa dia berkata, orang yang melakukan perbuatan tersebut seandainya dia mandi dari setiap tetes air dari langit dan setiap tetes dari air bumi, niscaya dia masih najis. Jadi seandainya pelaku LGBT itu mandi dengan seluruh air langit dan seluruh air bumi, nggak bisa menghilangkan najisnya, kata Imam Mujahid. Ini adalah tanda akhir zaman. Inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Wa yadhharul jahlu, merajalelanya kebodohan. Wa yushrabul khamru, diminumnya zina.
wa yadharul zina, diminumnya khamar, maaf, wa yadharul zina, dan merajalilanya zina, wa yaqillur rijal wa yaksurun nisa, sedikitnya lagi banyaknya perempuan. Masya Allah, Allah mengkaitkan zina dengan sedikitnya laki dan banyaknya perempuan. Ternyata ada hikmah di balik itu. Rata-rata anak zina itu lahirnya perempuan. Yang faktor membuat banyaknya perempuan di akhir zaman itu. Coba antum, ada yang mahasiswa nggak di sini? Ada. Coba ente buat penelitian ya. Nanti bikin skripsinya penelitian. Coba ente teliti aja 5 klinik persalin di daerah Gorontalo ini. Banyaknya anak-anak yang lahir itu laki apa perempuan? Makanya kalau laki itu nikah lebih dari satu itu faedahnya besar, ya, lebih dari satu. Ya. Di sini ada beberapa ucapan ulama yang cukup bagus untuk kita renungkan. Ya. Kata Ibnu Sina, meskipun Ibnu Sina ini sesat ya, dia mengatakan innar rajul idza kanat lahu zawjatun wahidatun ubtuliya bi jajati nafsihi. Seorang itu kalau punya istri cuma satu, sakit-sakitan. Adrakal haram, gampang tua. Wa huwa fi unfati, meskipun masih muda. Saka min da'il adham fid dhahri wal raqabah wal mawasih. Sering ada terjadi keluhan di sendi-sendi tulang, keras di punggung, keras di leher, keras di tempat pergelangan. Kathura ya'suhu, dan gampang putus asa. Wa qallat hilatuhu, dan cepat nalarnya. Wadabat basyatuhu, kurang gembira hidupnya. Wasara kathiru tadammur wa syakwa, sering mengadu mengeluh. Ini istri satu. Man kanat lahu zawj, kata Abu Mas'ud Al-Qadi, man kanat lahu zawjatun wahidatun la yasluh lil qada walal faslu bainan nas. Siapa yang istrinya cuma satu tidak patut untuk menjadi hakim. Ya, tidak patut untuk menjadi pemutus di antara manusia. Kata Abu Hayyan At-Tauhidi, adraktu qauman la yajlisuna bainahum man kana lahu zawjun wahidatun yuhissunahu min sigharin nas. Saya menemui beberapa tokoh zaman kami, orang tokoh yang memiliki istri satu masih dianggap junior. Jadi walaupun besar, senior, ulama besar, tapi kalau istrinya satu langsung diremehkan. Cemen loh. Kata Ibnu Khaldun, tabassartu fil umamil halikah. Setelah saya meneliti sejarah, Ibnu Khaldun ini ahli sejarah. Saya teliti umat-umat yang dihancurkan oleh Allah, fawajadtuhum i'tadu an takuna lahum zawjatun wahid. Rata-rata istrinya cuma satu. Di kaum yang diazab Allah itu. Mudah-mudahan antum enggak termasuk. Al-Abid Ibnu Misyar mengatakan la tastaqimu ibadatul rajul idza kanat lahu khalilatun wahidatun. Seorang laki-laki tidak akan bisa istiqomah dalam ibadahnya kalau cuma istrinya satu. Waqila lil Ma'mun, dikatakan kepada Ma'mun, Ma'mun ini anaknya Harun Ar-Rasyid.
anna bil Basra aqwamun ar-rajul ma lahu illa zawjatun wahidatun. Di Basrah ini ada beberapa kaum yang istrinya cuma satu. Qala ma hum birijal amma rijal fahum zawjatum yukhalifuna al-fitrah wa sunnah. Mereka itu bukan laki-laki yang sejati. Karena laki-laki yang sejati itu istrinya pasti lebih dari satu. Dan istri cuma satu itu menyelisih fitrah dan sunnah. Kata Ma'mun. Jadi istri yang laki-lakinya cuma laki-laki yang cuma istri satu itu apa tadi? Menyelisih fitrah dan nggak kenceng. Nggak ada istri antum, tenang. Takut banget loh. Lagi-lagi takwa, takut sama istri tua. Qila li ibni Yunus al-Muzani lima al-Yahud wan Nasara taraku ta'addud. Kenapa Yahudi Nasrani tidak mau ta'addud? Kata beliau, ulaika aqwamun qad darabat 'alimu dhilla wal maskana. Mereka itu kaum yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi kaum terhina dan rendahan. Jadi orang yang istrinya satu itu hina dan rendahan. Waqila li Ibnu Ma'ruf al-Karhi mal hukmu fi qaumin za'amu zuhud la yatazawwajuna illa wahida. Ada sebagian kaum yang mengklaim itu zuhud sehingga nikah cukup istri satu. Qala la syai', itu bukan zuhud. Ulaika majanin, mereka itu gila. Jadi kata Ibnu Ma'ruf al-Karhi, kaum yang mengklaim bahwa itu adalah zuhud kemudian istrinya cuma satu, maka itu adalah bagian dari sikap majnun. Jadi sebetulnya laki-laki yang istrinya cuma satu itu majnun walaupun kelihatan waras. Kata Ibnu Fayyad, an rijalin lahum zawjatun wahidah. Kata Ibnu Fayyad, laki-laki yang cuma istrinya satu, ulaika amwat. Mereka itu sebetulnya bangkai-bangkai, tapi makan dan minum dan bisa bernapas. Oke, cukup biar antum gak kepanasan. Ini sudah tegang sekali. Bismillah. Oke, kita lanjut. Nih, 4 orang yang terkutuk. Arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sukhtillah. 4 manusia yang pagi dikutuk oleh Allah, sore dikutuk di murka Allah. Qala Abu Hurairah, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala al-mutasyabbihuna birrijali minan nisa. Al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa, laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihatu minan nisa birrijal, perempuan yang menyerupai laki-laki. Walladhi ya'til bahima, dan yang selanjutnya 3 orang yang mendatangi hewan. Walladhi ya'tir rajul, orang yang mendatangi laki. Ya aneh, dikasih fasilitas yang bagus yaitu nikah 2, 3, 4 tidak diwujudkan, tapi anehnya melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, hadis ini insya Allah bisa dijadikan panduan pegangan. Nah, ini sumber kehancuran moral, itu bencana moral itu zina, LGBT, khamr. Ini khamr itu induknya segala keburukan. Zina, LGBT ini kakinya. Kalau itu ngumpul pada diri seseorang, udah lengkap kehancurannya. Ya, oke. Sorotan ulama seputar homoseks. Para ulama mengatakan orang yang menjadi objek perbuatan kaum Lut lebih buruk
lebih kecil dan lebih busuk daripada anak hasil zina. Dan orang seperti itu lebih besar kemungkinan untuk tidak terbimbing menuju kebaikan dan terhalang darinya. Dan setiap kali dia melakukan suatu kebaikan, maka Allah mengirim kepadanya apa yang merusaknya sebagai hukuman baginya. Dan dia juga tidak akan terbimbing menuju ilmu yang bermanfaat, amal soleh, taubat yang sebenarnya, kecuali apabila Allah menghendakinya. Dunia, kaum LGBT itu sulit bertaubat. Sulit sekali. Karena rata-rata gini Pak, saraf otaknya orang LGBT itu apa ya, tekor. Jadi berpikir itu lemah untuk kebaikan, makanya sulit untuk taubat, sulit untuk berbuat kebaikan, memandang baik, macam-macam, sehingga terus pada keburukan. Oke, karakter LGBT. Fitrah mereka sudah terbalik dan berlawanan dengan fitrah yang di atas Allah memfitrahkan manusia. Jadi hancur fitrahnya. Kenikmatan dan kebahagiaan mereka terletak pada perbuatan yang menyalurkan nafsu syahwat mereka di antara najis, kotoran, dan tinja, serta memuncratkan air kehidupan di sana. Itu suatu hal yang sangat aneh, janggal. Mereka lebih rendah dari binatang dari sisi rasa malu, tabiat, dan kesopanan, baik itu secara naluri maupun melalui usaha. Di otak mereka senantiasa muncul pikiran menyimpang dan hasrat untuk melakukan perbuatan keji setiap saat. Di dalam dirinya tidak terdapat kekuatan laki-laki, ketegasan mereka dan kejantanan mereka, maka dia selalu lemah di hadapan setiap laki-laki. Ini kalau yang menjadi pelakunya. Tapi gini, rata-rata pelaku LGBT itu sifatnya apa itu, yang kalau baterai memiliki dua fungsi itu apa? Apa? Hah? Iya, apa itu namanya? Ada istilahnya apa? CDC, betul ya. Jadi kadang-kadang si A itu jadi pelaku laki, si B perempuan, tapi suatu ketika B menjadi laki, A menjadi perempuan. CDC, jadi nasib hidupnya. Jadi makanya Allah mensifati mereka, innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Mereka itu adalah kaum sau'in fasiqin. Ya. Buruk lagi fasik juga. Udah buruk fasik. Ya, juga sau fasiqin. Fasik dan jahat. Next. Nah, Allah mensifati lagi, in bal antum qaumun musrifun. Jadi mereka adalah orang yang melampaui batas, musrifun. Makanya kalau ngasih nama anak jangan musrif ya, melampaui batas. Ya. Ada di kampung saya memberi nama anak namanya Sufaha. Sufaha itu orang yang kendor otaknya. Itu di Quran ada. Dia bangga karena nemu baca saat mau menjelang lahiran surat Al-Baqarah, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Langsung diambil, wah ini bagus nih. Ternyata kendor otaknya. Dan Allah menamakan mereka sebagai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Allah juga memberikan nama zalim, inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Jadi pelaku LGBT itu titelnya semuanya buruk. Ya musrif, ya fasik, ya ya zalim. Ya Allah kasih semuanya. Hukuman kaum Nabi Lut, Al-Allamah Asy-Syaukani menguatkan pendapat yang mengatakan harus dibunuhnya pelaku homoseks
Dan beliau melemahkan pendapat-pendapat selainnya. Dan mereka menyebutkan tentang tata cara membunuhnya karena Allah mengazab pada pendahulu mereka yaitu kaum Lut dengan semua hal yang telah disebutkan di atas. Kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Ya. Jadi batu yang Allah siksakan itu batu dipanggang kayak batunya itu burung ababil. Siksa Abraha dan pasukannya. Allah berfirman di dalam surat Hud, ya, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilil mandud. Sijilil mandud itu batu yang dipanaskan. Oke. Hukuman homoseks. Hukuman dan azab yang menimpa kaum Lut dibinasakan oleh Allah. Dicungkir balikannya negeri-negeri mereka, dibenamkannya mereka, dilemparinya mereka dengan bebatuan secara bertubi-tubi dari langit, dihukumnya mereka dengan satu hukuman yang mana Allah belum pernah menghukum mereka, orang umat yang lainnya. Bahkan ada di antara kaumnya Nabi Lut itu ada yang pergi ke tanah haram karena Ka'bah itu dikunjungi dari zaman ke zaman sebelum Nabi. Mereka yang sedang di sana itu pun ketimpa batunya. Allah kirimkan untuk menghadap mereka tanpa terlewat satupun. Nah, Ibnu Qayyim menukil bahwa para sahabat Rasul sepakat bahwa pelaku homoseks harus dibunuh. Makanya Rasulullah mengatakan faqtulul qatil wa maqtul. Sebagian ulama penganut mazhab Hambali menukil adanya ijma para sahabat bahwa pelaku homoseks itu harus dibunuh. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Adapun lesbi ini agak ringan. Lesbi, jadi masya Allah Pak, disebutkan di dalam tafsir Al-Alusi ini, kenapa kaumnya Nabi Lut itu melakukan homoseks, ternyata yang awal sumbernya adalah kesalahan di istri-istri. Jadi istri-istri mereka itu juga lesbi awalnya, nggak mau melayani suaminya. Tuh. Akhirnya kemana? Mereka mencari saluran sejenisnya juga. Oh itu. Makanya Islam itu sampai mengutuk gitu loh Pak. Allah, malaikat mengutuk perempuan yang diajak suaminya. Nggak mau. Karena ternyata disebutkan dalam tafsir Al-Alusi ini, kenapa pemicu munculnya laki melakukan hubungan homoseks sesama lagi itu di kaumnya Nabi Lut, karena ternyata para wanita istri-istri mereka itu asyik sesama wanitanya awalnya itu. Dan masya Allah ya. Jadi akhirnya apa? Mereka itu sering nongkrong-nongkrong. Mereka punya nadi. Makanya fi nadikumul munkar, kalian mendatangi sesama jenis di tempat-tempat pertemuan kalian. Dan akhirnya apa? Suka usil. Jadi kaumnya Nabi Lut ini sering tidak pakaian, rambutnya panjang sampai ini dikucir, itu kucir, dan suka usil naik di atas bukit di pinggir jalan, kalau ada orang lewat dilemparin batu, tuh, digodain. Nanti ada yang cocok untuk pasangan lesbinya direbut, diperkosa. Makanya Jibril Mikail yang datang ke kaumnya, ke Nabi Lut kan, ketemunya di sungai ketika itu sedang mengembala kambing, meminum kambing. Ketika itu mau menjelang maghrib.
Terus Jibril Mikail menjelma dalam bentuk laki-laki yang sangat ganteng. Anak yang itu loh Pak, baru remaja itu apa namanya? ABG. Akhirnya, wahai Nabi Lut, boleh nggak saya nginep di rumah kamu karena kemalaman? Waduh, jangan. Habis lo nanti. Kan gitu. Udah kiamat mas, katanya gitu kan gitu. Oh, Nabi Lut sudah panik dulu. Waduh, jangan. Habis kamu. Enggak, pokoknya saya harus nginep. Karena saya mau nginep di mana? Nggak mungkin di sini. Aduh, kamu nyusahin gue aja loh. Itu akhirnya terpaksa. Ya, tapi kamu jangan keluar ya. Kata pesannya Nabi Lut. Kamu jangan keluar sampai kamu pulang. Kalau kamu sampai nongol kelihatan kaum saya, kamu habis. Karena ganteng tampilannya, pokoknya disenangi oleh pasangan LGBT. Bentuknya, gantengnya, ininya. Ternyata dibocorkan oleh istrinya kan, makanya Allah kasih fakhanatahuma. Kedua istri Nabi Lut sama Nabi siapa? Nabi Nuh. Fakhanatahuma. Keduanya berkhianat. Apa? Membongkar rahasia tamunya Nabi Lut. Mas, di rumah ada makanan kamu empuk. Wah, apa tuh Mbak? Kan gitu. Udah, pokoknya udah malam ini siarin ke sana sini. Akhirnya habis maghrib, habis isya, menjelang isya ya, datanglah mereka berbondong-bondong. Lut, keluarin pemuda kamu yang kamu simpen. Nah lo kan, apa kata gue kan gitu. Kata kepada anak muda itu. Lo sih gue beritahu juga nggak kena kan gitu. Udah ini, terus akhirnya dicoba untuk apa? Bentengi pintu itu. Akhirnya jebol. Lut tenang. Saya Jibril, dia Mikail. Aku diutus oleh Allah untuk mengadab mereka. Minggir kamu sekarang lewat belakang rumah kamu pergi. Istri anaknya diajak namun istrinya berkhianat. Di perjalanan itu sudah mulai Allah balik tanahnya yang atas jadi bawah. Akhirnya tanahnya yang diinjek istrinya itu ambrol. Akhirnya dia tenggelam. Sementara Nabi Lut sama anaknya yang lainnya bisa pergi. Ketika itu langsung malaikat Jibril mengeluarkan sayapnya, mengibas mereka semua, akhirnya buta. Pergilah mereka dan akhirnya Allah memerintahkan Nabi Lut untuk pergi secepatnya karena nanti menjelang tengah malam Allah mengazab kaumnya ini. Ya, akhirnya Allah adab. Ya, kurang lebih ada 7 negeri yang dibalik oleh Allah. Di antara negeri yang paling terbesar adalah Sodom, makanya sampai hari ini disebut dengan Sodomi. Itu diambil dari daerah namanya daerah Sodom. Ya. Pandangan ulama, walaupun Ibnu Qayyim berkata akan tetapi tidak wajib hukumnya had bagi berbuat lesbi. Ini soal lesbi ya, bukan berkata keduanya adalah persetubuhan laki-laki dengan kemaluan tanpa penetrasi, persetubuhan perempuan dengan perempuan tanpa penetrasi, sehingga hukumannya itu lebih ringan. Kalau lagi kan ada penetrasinya. Ini renungan. La'anallahu sab'atan min khalqi min fawqi sab'i samawati. Allah mengutuk 7 turunan dari langit yang 7. Min fawqi sab'i samawati, di atas langit 7, berarti Allah itu di atas langit. Udah jelas. Jadi nggak ada satupun ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu selain itu.
Semua nas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wala'na kullu wahidin minhum la'natan. Jadi tiap turunan itu dikutuk satu persatu. Mal'un man amila amala qaumi Lut. Siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, ini cara untuk menanggulangi berapa banyak orang yang membuat anaknya celaka dunia dan akhirat karena menelantarkan pendidikan dan pengasuhan. Akan mendorong pelampiasan syahwat anaknya dengan dalil menghargai anaknya. Contoh, anak SD kita belikan HP. Iya kan? Itu bukan kasih sayang tapi menghancurkan. Sedang dengan dalih menyayangi sejatinya sedang menzoliminya. Sehingga dia tidak mendapatkan kemanfaatan dari anaknya, bahkan mendapatkan kerugian dunia akhirat. Oleh karena itu, bila kita merenungkan kerusakan anak-anak, maka kebanyakan dikarenakan keteledoran ayah. Nanti insya Allah kita akan bahas ini. Makanya kalau putrinya mau nikah, dinikahkan, jangan ditunda-tunda. Menikahkan kepada laki-laki yang bertakwa, kata Al-Hasan Al-Basri. Nah, pendidikan paling baik, kalau baju kita belikan yang paling baik, kalau makanan kita pilih paling enak, kalau tempat tidur paling empuk, kendaraan paling mewah. Kenapa? Untuk pendidikan akidah, akhlak anak kita pilih yang paling jelek. Sudah cukup. Insya Allah. Udah kan? Udah. Ya udah, pulang aja. Oke. Insya Allah kita cukupkan sekian aja. Nanti khutbahnya di mana nanti? Di masjid. Masjidnya besar apa sedang apa kecil? Oh. Ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi hari ini Ustaz, memang sebenarnya saya tunggu-tunggu sekali di Gorontalo itu ada pembahasan materi ini. Karena pertama ini salah satu dari basic ilmuwan saya basicnya psikologi. Kemudian ketika saya belajar psikologi ini ada beberapa pandangan keilmuan mengenai LGBT, di mana keilmuan LGBT yang saya pelajari itu korinah atau indikator seseorang dengan katakan LGBT itu sangat berbeda dengan sudut pandang syariat Islam. Yang saya ingin tanyakan itu Ustaz, pertama, apa saja korinah seorang laki-laki bisa dikatakan dia sebagai homoseks? Karena kalau dari kita tinjau dari sudut pandang psikologi itu indikatornya sangat berbeda. Dia harus liwat dalam jenjang waktu 1 tahun baru bisa dikatakan dia LGBT. Nah, kalau dari sudut pandang Islam sendiri itu seperti apa? Kemudian kedua, seseorang yang sudah terindikasi LGBT, bagaimana cara bertobatnya? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang LGBT? Ditinjau dari sudut pandang syariat Islam, apakah kita berteman? Karena kalau menurut ilmuwan saya, perilaku ini cepat sekali menular. Bahkan ada satu klien saya itu dalam jangka waktu 1 minggu, 1 pekan, dia sudah bisa
meniru perilaku dari LGBT yang dia temani gitu. Ya, udah Begitu cukup. dulu, Ustaz. Ya, Ustaz. Baik. Ini sudah cukup ya? Mana? Oke, kita tutup ya. Anda matikan biar enggak lensanya. Baik. Anda matikan lensanya. Udah. Biar irit lensa ya, karena proyektor ini kelemahan di lensa, mahalnya di lensa. Jadi kalau nggak kepake, sebaiknya dimatikan. Baik. Perlu diketahui bahwa sudut pandang orang Eropa itu sangat berbeda jauh dengan sudut pandang Islam. Baik dari sisi ontologinya, epistemologinya, sama aksiologinya. Contoh aja, orang Eropa memandang kebenaran itu tidak ada yang final, tapi relatif. Oleh karena itu, di dalam proses mencari ilmu pun wajib ragu-ragu. Jadi meragukan segala sesuatu. Sehingga mereka itu tidak pernah yakin terhadap sesuatu. Dia itu hanya yakin terhadap satu aja. Yakin dirinya ragu-ragu. Itu aja. Jadi yakin bahwa dirinya itu ragu-ragu. Itu aja yang yakin. Selainnya itu harus ragu-ragu. Nah, hal ini didasari atas dasar dan pola pikir yang dia miliki. Bahwa orang itu harus dikeluarkan dari nilai agama. Tidak ada kebenaran agama. Karena agama Kristen Yahudi itu memang dianggap momok. Makanya mereka membuat sekularisasi, menjauhkan manusia kehidupan dari agama. Oke. Oleh karena itu definisi science, knowledge apapun yang dilahirkan oleh orang Eropa itu akan selalu berbeda dengan Islam. Itu harus antum catat. Science dan knowledge yang dihasilkan oleh orang Eropa tidak pernah sejalan dengan Islam. Karena dari sisi tadi itu, ontologinya, epistemologinya, aksiologinya itu sudah berbeda. Nah, termasuk kita mulai masuk ke ilmu antum, psikologi. Karena makanya antum kalau mau memperdalam, mempertajam ilmu antum, banyak-banyak baca buku-buku Ibnu Qayyim. Contoh Al-Fawaid, Miftah Darus Sa'adah, terus kemudian Thoriqul Hijratain, itu kitab-kitab psikologi. Antum kuatkan lagi kitab-kitabnya Ibnu Khaldun. Intinya ulama-ulama Islam itu antum akan lebih kuat psikologinya. Makanya katanya Dr. Badriyatim itu tokoh sosiolog di UIN Syarif Hidayatullah, orang yang paling tidak bisa mengendalikan kehidupannya adalah psikolog. Karena apa? Dasar tadi itu, dasarnya itu ringkih, dasarnya itu nggak kuat ilmunya itu. Nah, contoh aja tadi yang antum angkat. Ya. Ketika dia itu mulai masuk kepada epistemologi, ilmu tentang LGBT ialah. Gitu. Kalau kita bicara ontologi itu kan objek ilmunya. Epistemologi itu metodologi kita di dalam
mencari ilmu. Aksiologi adalah ketika dia itu menerapkan ilmunya. Nah, ketika dia itu mulai epistemologi, metode mendefinisikan ilmu secara definitif, LGBT iyalah aja udah salah. Kalau kita mengindikasikan dosa itu adalah yang tampak, nggak nunggu setahun 5 tahun. Ketika seorang itu mencuri, ya sudah kita bisa katakan pencuri, walaupun sekali. Nggak nunggu 5 kali setelah mencuri baru didefinisikan sebagai pencuri. Kalau baru sekali, 2 kali itu namanya apa? Ngutil gitu. Ya. Ini juga begitu. Kalau dia baru melakukan hubungan kontak laki dengan laki sekali mah itu masih ya pemanasan lah. Belum dikatakan LGBT, nggak bisa. Islam itu di dalam mendefinisikan kriminalitas itu adalah ketika saat dia itu melakukan kejahatan itu memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya satu, dia kalau mencuri barangnya itu di dalam hauzah. Hauzah itu disimpan secara secara baik, secara definisi bisa kita katakan orang itu tidak teledor. Artinya contoh gini, kambing antum tali di depan rumah cuman di pohon, itu gak bisa pencuri disalahkan dipotong tangannya karena antumnya yang teledor. Itu disimpan di kandang bagus, dicuri, terus kemudian yang pencurian itu di atas 1 dinar, itu syarat-syaratnya terpenuhi, ya pencuri. Zina, ketika zina itu para ulama mendefinisikan ilaju farjin fi farjin mustahan tab'an wa muharramun syar'an. Ketemunya khitan dengan khitan, laki perempuan, enak secara syahwat, haram secara syariat, ya udah zina. Itu. Jadi syarat perbuatan itu terpenuhi meskipun sekali, maka orang itu bisa dikatakan melakukan kejahatan. Itu Pak ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Yang kedua tadi apa Mas? Tolong diingatin. Bagaimana caranya bertobat? Oh ya. Bertobat itu semua dosa sama. Kalau kaitannya dengan Allah itu kan 3. Nyesel, karena tobat itu kata Rasulullah, at-taubatu nadmatun. Tobat itu nyesal. Jadi pokoknya semua tobat itu awalnya dari penyesalan. Makanya kalau nggak ada penyesalan, maka tobat itu tidak ada. Jadi hakikat tobat itu nyesel. Kemudian lepas. Jadi umpamanya gini loh Pak, antum nyesel banget beli baju, otomatis ente buang. Niat kuat lagi untuk tidak diambil. Nah kalau kaitannya dengan manusia, minta maaf. Kalau kehormatan, kalau barang dikembalikan. Kalau kehormatan dipulihkan. Nah, tapi di sana ada dosa secara spesifik, tidak bisa minta maaf kecuali kepada Allah. Ada seperti spesifik, tidak bisa minta maaf kepada makhluk. Contoh, antum meninggalkan sholat, minta maaf ke Pak RT. Pak RT, maafin gue Pak RT. Kenapa lo? Hari ini kagak sholat subuh Pak RT. Nggak ada faedah. Karena Pak RT tidak bisa mengampuni dosa sholat. Begitu juga antum habis nyolong motor, minta maaf sama Allah, ya Allah, maafin saya ya Allah, anak tobat ya Allah. Tahajud, Masya Allah khusyuk, ditutup dengan witir, tobat kepada Allah, minta maaf, habis nyolong motor, nggak bisa, motor dibalikin. Terus minta maaf sama orangnya, Pak, maafin Pak, saya yang nyuri motor Bapak, yang lagi kajian tuh Pak. Itu baru selesai. Jadi jangan dibalik-balik. Nggak sholat minta maaf ke Pak RT, nyolong motor minta maaf sama Allah. Nah itu ya. Jadi ini walaupun secara akal semua
pertaubatan itu datang dari Allah, kemudian menyadarkan kita untuk meminta maaf kepada manusia, kepada siapa-siapa yang berhak untuk minta maaf. Yang ketiga ada ya tadi, menanggulangi apa? Bergaul, Ustaz. Bergaul dengan yang orang yang sudah terindikasi LGBT. Oh iya ya. Untuk menengarai orang kalau masih awal memang belum nampak tanda-tandanya. Tapi kalau sudah menjadi pelaku itu tampak sekali. Ya. Satu, orangnya itu pendiam. Berarti yang pendiam bukan berarti ketuduh ya. Itu antum, wah ini itu ya contoh gini loh Pak. Orang kena sihir, anak kena ain itu kan 50-50. Ya, nggak bisa, wah ini ain langsung otomatis pusing, keras leher, itu kan tanda-tanda kena penyakit ain. Tapi nggak bisa semua orang pusing, wah antum kena ain ini, enggak ya. Kemudian yang kedua, kalau dia itu selalu menjadi objeknya, biasanya tampilannya itu pasrah. Jadi dia itu biasanya itu apa ya, kalau tampilan itu apa sih Mas? Suka menyerah dengan keadaan itu loh, apa sih? Paham nggak? Apa? Jadi akhirnya apa? Gampang ditawari, gampang diajak. Ya itu. Terus kemudian yang ketiga, biasanya dia itu senang dengan laki-laki yang spot ya, laki-laki yang gagah, laki-laki yang ini, itu senang sekali dia. Terus kemudian tampilannya selalu apa ya, resik apa? Tampilannya selalu apa? Klimis ya. Itu tampilannya klimis. Dan yang terakhir sesuai dengan singkatannya LGBT, laki-laki gemulai bergaya tomboy. Nah itu LGBT, laki-laki gemulai bergaya tomboy. Ya setengah tomboy, setengah gemulai. Itu ciri. Itu singkatan dari saya ya. Antum gak pernah ada tuh di buku-buku. Nah, bagaimana kita itu menyadarkan yang penting? Memang saya katakan tadi, mengeluarkan mereka itu dari dunianya itu nggak mudah. Bukan berarti juga nggak bisa. Yang paling penting itu kita putus mata rantai lingkungannya. Makanya Rasulullah ketika menceritakan orang yang membunuh 100, itu kan sudah mulai kecandu, itu sudah kejahatan yang berantai Pak, 100 kan. Disuruh oleh tokoh ulama itu apa? Pindah dari tempat yang buruk menuju ke tempat orang ibadah kepada Allah, memutus mata rantai. Terus kemudian kita kenalkan dunia ke laki-lakian, kalau dia itu menjadi objeknya. Kalau yang menjadi pelakunya, maksudnya penyerangnya kan gitu. Kalau ya tadi CDC kan tadi, atau menjadi dua-duanya. Ya kita sadarkan dengan berbagai macam khasyatullah, takut kepada Allah. Pokoknya gini Pak, asas semua itu takwa. Coba aja mungkin diantara ini ngalami, anak juga ngalami, yaitu rokok. Masya Allah ada orang yang kecanduan rokok berat, mudah sekali meninggalkan. Ternyata apa? Ikhlas meninggalkan semua itu karena Allah. Mudah sekali, bahkan semudah meninggalkan minum air. Karena takut kepada Allah itu asas. Makanya kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah, asas ilmu itu takut kepada Allah. Makanya pertama kita bentuk lingkungannya dia dulu, baru setelah itu kita aslul ilmi, kita sadarkan
kita tanamkan ilmu-ilmu syariat, pemahaman-pemahaman yang benar, insya Allah dia bisa keluar. Makanya rehabilitasi narkoba itu beratnya adalah memutus mata rantai. Makanya saya dulu pernah agak lama 2 tahun ikut rehabilitasi narkoba awal-awal dulu, dan juga dakwah di penjara, ngisi kajian-kajian di penjara-penjara itu. Banyak orang tua yang memenjarakan anaknya karena narkoba, dan banyak orang tua yang anehnya itu kalau di penjara itu kan pengen segera keluar. Banyak orang tua yang pengen anaknya nggak keluar dulu, coba bayangin Pak. Karena dia belum siap untuk membentuk lingkungan, memutus mata rantai teman. Coba kalau menyembuhkan itu gampang sekali menyembuhkan orang kena narkoba itu mudah sekali. Yang tidak mudah adalah memutus mata rantai. Contoh aja sekarang diajak temannya lagi untuk main bola, masa mau nolak? Kan nggak mungkin langsung, ayo nyiu lagi dong, ayo ngempong lagi dong, nggak mungkin. Lo sombong banget sekarang, sok alim lo, sok suci, diajak main bola aja gak mau lo. Main bola, nongkrong, kena lagi. Itu makanya mutus mata rantai itu penting. Allah Al-Bisawis. Kira itu. Ada lagi? Cukup ya? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Boy berkali kesehatan. Amin. Ya Allah SWT. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana ketika kita mengetahui seorang pemimpin ataupun seorang dai atau seorang guru, kemudian beliau tersebut seorang LGBT, pelaku LGBT, Ustadz. seorang katakanlah seorang pemimpin, atau ustaz atau dai atau seorang guru, kemudian kita temui bukti-bukti yang ada, apakah kita dan dia punya keilmuan yang luar biasa, kemudian apakah kita masih bisa duduk di majelisnya ataupun kita masih bisa mengambil ilmu dari beliau. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan bahwa orang yang nikah satu aja itu nggak layak untuk jadi hakim, apalagi ini. Gini Pak, biasanya yang saya pengalaman ngelola pondok, musyrif yang terkena LGBT itu tanda-tandanya ada sikap lebih dari sisi sambutan, pelayanan, dan kedekatan. Itu satu. Kemudian yang kedua, biasanya dia kalau malam itu dandannya malah beda. Jadi ya kalau musyrif yang normal itu biasanya dandannya normal, mandi ini Mbak. Ini enggak, pakai wangi, pakai ini, itu selalu saya temukan gitu. Intinya kalau di pesantren itu kita bisa mendetek. Makanya di pesantren saya setiap musyrif saya tes LGBT. Ya, kita psikotes ya. Ada psikotes, pakai itu bayar. Psikotes khusus LGBT ada. Jadi tenang, nggak ada masalah. Jadi kita tes semua. Bahkan semua pegawai baru kita tes. Untuk tes masuk ada tes penempatan, itu kita tes psikotes semua. Ya intinya gini Pak, psikotes itu ilmu barat yang mendekati kebenaran satu-satunya, yaitu aja ya, untuk deteksi dini.
orang ini kecenderungan ada enggak, ini ada. Ternyata betul ada kelihatan dari hasil psikotes itu ada kecondongan ke sana, sehingga kita tidak tempatkan. Nah, tentang masalah ini tadi, total tidak boleh mengambil ilmu dari seorang ustadz atau seorang tokoh kiai yang terjerat LGBT. Begitu juga menjadikan pemimpin, karena dia gagal memimpin dirinya sendiri. Bagaimana memimpin orang lain? Dia mengendalikan, memimpin dirinya sendiri aja gagal. Gitu ya. Jangankan kena LGBT, ya, ustadz yang istrinya satu itu masih diragukan. Tapi bukan berarti nggak boleh ngajar. Masih diragukan, maksudnya keberaniannya. Ya. Makanya Allah menjulukin laki yang nikah cuma satu, fa in khiftum alla ta'dilu. Makanya nikah satu itu nikah ketakutan. Fa in khiftum, ya kan? Nah, itu nas, itu dalil itu nas. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka nikah satu saja. Berarti nikah satu itu nikah ketakutan. Jadi ya, pulang rumah kita sampaikan istri seperti itu, betul? Pulang rumah kita sampaikan dalil ini ke istri, boleh? Ya, yang penting antum bisa menyampaikan, nggak apa-apa. Cuman antum nanti ditanduk nggak? Kalau ente ditanduk ya repot nanti. Cukup? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.